Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada buah yang dari zaman dulu banget udah dianggap sebagai buah super? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas rahasia di balik kekuatan buah delima. Kita akan telusuri perjalanannya dari mitos-mitos kuno sampai ke penelitian di laboratorium modern. Jauh sebelum jadi jus yang ngetren, delima itu dihormati banget loh di berbagai peradaban kuno, bukan cuma sebagai makanan, tapi juga simbol kehidupan, kesuburan, dan kesehatan. Tapi pertanyaannya, klaim-klaim kuno ini beneran ada buktinya atau cuma cerita aja? Posisinya itu istimewa banget, sampai-sampai disebut di berbagai kitab suci termasuk Al-Quran yang ngegambarin buah ini tumbuh di taman surga. Ini nunjukin betapa berharganya buah delima yang dianggap sebagai anugerah dari Tuhan. Oke, sekarang coba kita mundur sedikit ya. Kita lihat gimana para tabib zaman dulu memanfaatkan kekuatan buah super ini jauh sebelum ada mikroskop dan laboratorium canggih seperti sekarang. Di berbagai penjuru dunia, hampir setiap bagian dari pohon delima itu bisa dibilang apotek berjalan. Kulit buahnya buat ngobatin disentri, bunganya buat radang gusi, sampai bijinya buat meredakan batuk kering. Benar-benar obat serbaguna dari alam kan? Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Sains modern mulai ngebongkar rahasia di balik kekuatan penyembuhan kuno ini. Sebenarnya apa sih yang tersembunyi di dalam setiap butir buah delima? Rahasianya itu ada di fitokimia. Ini tuh senyawa bioaktif alami yang fungsinya kayak pasukan kecil pelindung di dalam tanaman. Dan pasukan inilah yang ternyata bisa ngasih kekuatan buat ningkatin kesehatan kita. Coba lihat deh, delima itu ibarat gudang senjata kimia yang super kuat. Ada elegitanin di kulitnya yang jadi antioksidan super. Terus ada antosianin yang nggak cuma bikin jusnya merah merona, tapi juga ngelindungin sel-sel kita. Jangan lupa juga asam punisat dari bijinya yang terkenal ampuh banget sebagai anti radang. Jadi, gimana semua senjata kimia ini bekerja di dalam tubuh kita? Yuk kita bedah salah satu manfaatnya yang paling terkenal. Kemampuannya jadi perisai buat sel-sel kita dan berbagai macam kerusakan. Coba bayangin deh, tubuh kita itu setiap saat berjuang melawan yang namanya stres oksidatif. Anggap aja ini kayak karat di sel-sel kita. Nah, disinilah delima masuk sebagai sang pembela yang tangguh. Nah, ini dia poin pentingnya. Biar ada gambaran, teh hijau itu kan sering dianggap jagonya antioksidan ya. Ternyata kekuatan antioksidan delima itu 3 kali lipat lebih besar. Ini nunjukin betapa luar biasanya buah ini dalam melindungi tubuh kita. Nggak cuma itu, delima juga bekerja kayak pemadam kebakaran di dalam tubuh kita. Dia secara aktif menenangkan peradangan dengan memblokir pemicu-pemicunya. Ini berpotensi banget buat bantu ngurangin masalah kayak nyeri sendi dan peradangan lainnya. Kekuatan perlindungan yang hebat ini bikin para ilmuwan bertanya-tanya, jangan-jangan delima ini bisa bantu melindungi kita dari penyakit-penyakit kronis yang paling kita takutkan? Penelitian yang paling bikin penasaran itu ada di bidang kanker. Studi di laboratorium nunjukin kalau senyawa dalam delima ternyata bisa menghambat pertumbuhan berbagai jenis sel kanker, terutama pada kanker prostat, payudara, usus besar, dan juga paru-paru. Salah satu cara kerjanya yang utama adalah penghentian siklus sel. Jadi, gampangnya senyawa delima ini seolah-olah menekan tombol pause di mesin fotokopinya sel kanker. Jadi sel kankernya nggak bisa berkembang biak seenaknya. Dan kemampuannya nggak berhenti di situ.
Riset juga nunjukin delima bisa. 1. Memutus suplai darah ke tumor, jadi tumornya kelaparan. 2. Dia bisa memicu sel-sel kanker untuk bunuh diri. Dan 3. Bahkan bisa menghambat kemampuannya untuk menyebar ke bagian tubuh lain. Manfaatnya ternyata luas banget, nggak cuma soal kanker aja. Penelitian juga nunjukin potensi delima buat menjaga kesehatan jantung dengan nurunin kolesterol jahat, ningkatin fungsi otak, dan bahkan bantu ngelola diabetes. Oke, jadi apa artinya semua temuan ini buat kita saat kita ngomongin soal kesehatan dan nutrisi di masa depan? Nah, meskipun hasil penelitian di laboratorium ini keren banget, kita harus ingat ya, ini semua baru langkah awal. Masih perlu lebih banyak uji klinis pada manusia untuk benar-benar paham dampaknya secara pasti. Perjalanan delima dari naskah kuno sampai ke laboratorium modern ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Jangan-jangan, apotek masa depan itu sebetulnya bukan ada di pabrik obat, tapi ya di lorong buah supermarket kita. Sesuatu yang patut kita renungkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.